Semangat pagi anak-anak, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Nah, hari ini kita masuk ke bab 4, itu berkaitan dengan perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Dalam submateri, yaitu kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, yang pertama, jadi bagaimana latar belakang kedatangan bangsa barat. Nah, di sini yaitu tentunya Indonesia memiliki daya tarik bagi bangsa-bangsa barat. Yang pertama, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Nah, dengan kondisi Indonesia yang memiliki iklim tropis, membuat banyak sekali flora dan fauna bisa berkembang dan hidup di Indonesia, sehingga kekayaan alamnya sangat melimpah. Yang kedua, yaitu banyaknya rempah-rempah di Indonesia. Nah, kalian bisa lihat pada gambar. Di sana itu merupakan salah satu rempah-rempah yang sangat diminati oleh bangsa-bangsa barat. Kemudian, yang ketiga, letak Indonesia yang strategis di jalur perdagangan. Jadi bisa dikatakan bahwa Indonesia berada di jalur perdagangan internasional, sehingga banyak sekali para pedagang itu singgah dan datang ke Indonesia. Kemudian keempat, sumber daya manusia yang melimpah. Kemudian yang kelima, masyarakat Indonesia yang terkenal ramah dan menyambut para pendatang dengan tangan terbuka, membuat bangsa-bangsa barat itu dengan mudah datang ke Indonesia. Nah, kemudian bagaimana apa faktor pendorong bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia? Yaitu yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Utsmani menjadi titik akhir kekuasaan kerajaan Romawi kuno. Jadi dengan jatuhnya kota Konstantinopel membuat bangsa-bangsa barat tidak dapat lagi melalui jalur tersebut, yang juga sering dikenal dengan jalur sutra. Jadi bangsa-bangsa barat tidak dapat lagi melewati jalur tersebut untuk mendapatkan rempah-rempah di Asia Timur. Jadi mereka berniat untuk mencari rempah-rempah langsung ke asalnya, yaitu Asia Timur atau Asia Tenggara. Nah, kemudian adanya dorongan yang sering dikenal dengan 3G, yaitu goal, glory, dan gospel. Goal yang berarti untuk mencari kekayaan, glory yaitu untuk mencari kejayaan, untuk mendapatkan kejayaan, dan gospel merupakan menyebarkan agama, yaitu agama Nasrani. Kemudian kemajuan teknologi maritim seperti penemuan kompas, teleskop, peta dunia, dan kapal uap membuat pelayaran antar pulau, bahkan antar benua, itu dapat dilakukan lebih mudah dan lebih gampang. Kemudian yang keempat, membuktikan teori Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Hal ini nanti terbukti pada saat rombongan penjelajah Spanyol yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan yang dilanjutkan oleh Sebastian de Cano berhasil kembali ke Spanyol. Peristiwa lain yang membuktikan bahwa bumi itu bulat adalah saat Portugis dan Spanyol sampai di Maluku. Kemudian yang kelima, terinspirasi dari kisah perjalanan dari Marco Polo dalam The Travel of Marco Polo tahun 1300 dan ditulis dalam buku Imago Mundi. Nah, adapun periode kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia yaitu yang pertama Portugis tahun 1512 sampai tahun 1595. Kemudian Spanyol datang tahun 1521 yang berakhir tahun 1692. Kemudian Inggris datang tahun 1811 sampai tahun 1816. Belanda tahun 1602 kemudian sampai tahun 1942. Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945. Kedatangan Portugis di Maluku. Bangsa Portugis menjadi pelopor untuk berlayar mencari tempat asal rempah-rempah.
Penjelajahan tersebut didukung oleh pangeran Portugis yang bernama Prince Henry, yang sering juga dikatakan sebagai sang navigator. Nah, dalam perjalanannya, oleh karena itu berkembanglah pelayaran yang dipimpin oleh para pelaut Portugis, yaitu salah satunya Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, Alfonso di Albuquerque. Tidak hanya para pelaut, tapi para misionaris juga melakukan perjalanannya untuk menjalankan misi, yaitu salah satunya Franciscus Caverius. Kemudian selanjutnya disusul oleh kedatangan Spanyol. Dalam pelayarannya menjelajahi samudra, Spanyol berlayar menuju pantai timur Amerika Selatan hingga ke ujung selatan melintas Selat Magellan ke Samudra Pasifik sampai ke Pulau Filipina. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke arah selatan sampai di Kepulauan Maluku tahun 1921. Kedatangan Spanyol ke Maluku menyebabkan terjadinya perselisihan antara Spanyol dengan Portugis. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dibuatlah perjanjian Saragossa yang isinya Spanyol memiliki operasi perdagangan di Filipina dan Portugis di Maluku. Nah, kemudian ada pun tokoh-tokoh dari Spanyol yang melakukan pelayaran penjelajahan samudra, yaitu yang pertama Christophorus Columbus, kemudian Ferdinand Magalhaens, dan Amerigo Vespucci. Selanjutnya ada Cortés, kemudian Pizarro, kemudian Sebastian Elcano. Nah, kemudian selanjutnya datangnya ekspedisi bangsa Inggris. Jadi sejak akhir abad ke-16, East India Company atau EIC sudah mengadakan hubungan dagang dengan beberapa wilayah di Indonesia. Namun Inggris tidak berhasil menanamkan monopoli perdagangan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Inggris tidak mampu bersaing dengan Belanda. Akhirnya dengan kekuatan militer dan kemampuan mempengaruhi penguasa setempat, armada dagang Belanda mampu membuat Inggris perlahan-lahan tersingkir dari kawasan dagang di Indonesia. Nah, kemudian bagian D, kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Jadi kedatangan Belanda ke Indonesia dilatar belakangi oleh situasi Eropa yang pada saat itu hubungan dagang antara Belanda dan Portugis putus dan Lisabon tertutup bagi Belanda. Hal inilah yang mendorong orang Belanda untuk mencari sendiri rempah-rempah ke daerah asalnya. Dengan berpedoman pada buku catatan perjalanan ke timur atau Hindia Portugis, akhirnya tahun 1595 Belanda memulai pelayaran ke Indonesia. Nah, jadi pelayaran Belanda pertama dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter Keysen. Ia melakukan pendaratan di Teluk Lampung. Disinilah ia mendapatkan informasi tentang lada, dan Banten merupakan pusat perdagangan di Indonesia. Pada bulan Juni 1596, Cornelis de Houtman dan rombongan berhasil berlabuh di pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat, yaitu di Pelabuhan Banten pada tahun 1598. Di bawah pimpinan Jacob van Eyck, rombongan Belanda berlabuh di Banten. Kedatangan mereka diterima dengan baik dan dapat menjalin hubungan dagang dengan Banten. Sampai tahun 1601, perusahaan-perusahaan ekspedisi Belanda berlomba-lomba mengirimkan armadanya untuk memperebutkan rempah di Indonesia. Akibatnya persaingan itu adalah meningkatnya pengiriman rempah ke Eropa dan naiknya harga rempah. Jadi untuk mengatasi persaingan dagang yang tidak sehat, pada tanggal 20 Maret tahun 1602, perusahaan-perusahaan ekspedisi akhirnya melebur menjadi satu dengan nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disingkat dengan VOC.
yang berarti Perserikatan Maskapai Hindia Timur. Ide penggabungan ini berasal dari seorang tokoh Majelis Perwakilan Tinggi Belanda, yaitu Johan van Oldenbarneveldt. Oleh pemerintah Belanda, VOC kemudian diberi wewenang dan hak oktroi. Kewenangan ini antara lain yaitu yang pertama membuat perjanjian dengan para raja Asia atas nama Republik Belanda, kemudian membangun benteng dan pasukan. Yang ketiga, mengangkat para gubernur. Dan yang keempat, memelihara hukum dan ketenangan wilayah di luar Belanda. Kemudian untuk melaksanakan kekuasaan di Indonesia, diangkatlah Gubernur Jenderal VOC. Gubernur Jenderal VOC di Indonesia antara lain yaitu yang pertama Gubernur Jenderal VOC 1 yaitu Peter Both yang memerintah tahun 1610 sampai tahun 1619 di Ambon, Maluku. Kemudian yang kedua Gubernur Jenderal VOC 2 yaitu Jan Peterson Koen yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jakarta atau Jayakarta. Kedudukan VOC dipindah ke Jayakarta karena pertimbangan bahwa Jawa lebih strategis untuk lalu lintas perdagangan internasional dan keinginan Belanda untuk meninggalkan Portugis dari Malaka. Nah, sekian untuk penjelasan bab 4 yang sub pertama, yaitu berkaitan dengan kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Jadi jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi sebelum kita akhiri, mari kita ingat salah satu dari ilmuwan yaitu Confucius mengatakan bahwa pelajarilah masa lalu dan kamu akan menentukan masa depan. Jadi salah satu ketika kita ingin mengetahui masa depan, terlebih dahulu kita pelajari masa lalu. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.